Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya tentang etika profesi di bidang teknologi informasi untuk memenuhi syarat ujian tengah semester di semester saya kali ini, di semester 7. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Indra Lesmana, dari kelas Sistem Informasi Manajemen Bisnis semester 7. Saya berkuliah di Universitas CIC, tepatnya di Jalan Ciremai Raya nomor 22, Cirebon. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang pelanggaran kode etik di bidang IT atau TI. Nah, pengertian kode etiknya itu sendiri adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Tujuan kode etik agar profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu hacker dan cracker. Nah, mungkin sebagian teman-teman di sini udah tahu ya apa itu hacker dan cracker. Nah, di sini kita akan menjelaskan masing-masing pengertiannya. Nah, menurut para ahli, menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengrusakan apapun dan tidak mencuri uang atau informasi. Nah, jadi di sini hacker tuh hanya dia mengeksplor aja gitu apa yang dia ketahui tentang sistem informasi dan kode komputer, terutama mungkin masalah pengamanan lainnya gitu. Nah, sedangkan cracker itu sendiri yaitu sisi gelap dari hacker. Nah, dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Nah, selama ini kita tahunya kalau yang orang-orang yang menjebol data suatu website atau suatu data-data kepemerintahan dan lainnya itu kita sebut hacker. Nah, di sini kita jadi tahu hacker itu apa dan cracker itu apa. Jadi mungkin yang dibilang selama ini kita sebut hacker mungkin itu lebih ke cracker gitu. Nah, di sini secara singkat hacker dan cracker itu sendiri ada terminologi hacker muncul pada awal tahun 1960-an. Di antara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Railroad Club di Laboratorium Kecerdasan Artificial Massachusetts Institute of Technology. Maaf ya, di sini saya bahasa Inggrisnya masih sangat kurang gitu. Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan memiliki berkutat dengan sejumlah komputer mainframe. Kata hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Kemudian pada tahun 1983, analogi hacker semakin berkembang untuk menyebut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai sistem komputer. Nah, pasalnya pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer The 414S yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat. Saya bahasa Indonesia kan saja ya. Nah, 414 merupakan kode area lokal mereka.
Nah, kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer dari komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Salah seorang dari antara pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan. Ada beberapa tipe penggila teknologi komputer seperti berikut ini, yaitu hacker, cracker, defacer, carder, frauder, dan spammer. Para aktivis ini sering mengadakan ajang pertemuan hacker terbesar di dunia, yaitu DEF CON. Acara ini diadakan setiap setahun sekali, yaitu setiap pertengahan bulan Juli di Las Vegas. Acara DEF CON tersebut lebih kepada ajang pertukaran informasi dan teknologi yang berkaitan dengan aktivitas hacking yang menjadi luas di beberapa negara bersatu padu dalam komunitas yang sering disebut Anonymous. Nah, itu juga salah satu sejarah dari kata Anonymous. Selama ini kan kita tahu Anonymous itu berhubungan dengan, nah, seperti pada gambar di sini, dia hanya bertopeng warna putih, ya lebih tepatnya topeng wajah. Hanya saja di sini seolah-olah dia sedang berekspresi memejamkan mata. Nah, penggolongan hacker dan cracker itu sendiri dibagi ada 3. Yang pertama, recreational hacker. Nah, itu kejahatan yang dilakukan oleh hacker tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan andalan sistem sekuritas suatu perusahaan. Yang kedua, crackers atau criminal-minded hacker. Ini pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dalam. Nah, yang ketiga ada political hacker. Aktivis politis atau aktivis melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Nah, di sini ciri-ciri hacker dan cracker itu ciri-cirinya ada, yang pertama, bisa membuat program C, C++ atau Perl. Ya, kemudian mengetahui tentang TCP atau IP. Kemudian menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Yang keempat, mengetahui sistem operasi Unix atau VMS. Kemudian mengoleksi software atau hardware lama. Yang terakhir, lebih sering menjalankan aksinya pada malam hari karena tidak mudah. Nah, contoh kasus hacker dan cracker. Ini saya ambil kasus di Indonesia. Yang pertama, hacker situs SBY. Nah, ini presiden kita pada waktu itu. Pada tahun 2013, Jember hacker meretas situs Presiden Bay. Info selama 2 jam. Ialah Wildan dalang dibalik kejadian tersebut. Ia hanya lulusan SMK Teknologi Pembangunan. Namun kelebihan yang didapatkan Wildan ini berkembang semakin kuat secara otodidak. Menkominfo yang saat itu menjabat Tifatul Sembiring menuturkan situs tersebut sebenarnya tidak dihack oleh pelaku. Sebetulnya yang terjadi bukan hacking atau peretasan dalam situs presiden, tapi mengalihkan IP address yang ada di DNS yang ada di soft layer di Texas. Itu pun pulih dalam beberapa jam kemudian karena masih dalam tanggung jawabnya DNS server itu, ujar Tifatul sebelum rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis 10 Januari 2013. Nah, kemudian contoh kasus hacker dan cracker yang kedua yaitu hacker Jogja retas server perusahaan Amerika Serikat. Wih, ini udah skalanya internasional nih, meskipun hackernya dari Indonesia. Nah, polisi menangkap seorang pria berinisial BBA berumur 21 tahun
karena meretas server perusahaan di Amerika Serikat. Pelaku ditangkap pada Oktober 2019. Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Rikinaldo Khairul menjelaskan tersangka menyebarkan tautan email ke 500 akun email yang berada di luar negeri. Salah satu korbannya adalah sebuah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Dengan melakukan peretasan, tersangka dapat menyedot data-data korban. Selain itu, tersangka melakukan pemerasan dengan mengancam akan menghapus data-data dalam server korbannya jika korban tak memberinya mata uang virtual atau Bitcoin. Nah, kemudian setiap ada kasus kan pasti ada penanggulangannya gitu ya. Nah, ini cara menanggulanginya. Cara penanggulangan hacker dan cracker. Aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Beberapa langkah penting dalam penanggulangan cybercrime. Yang itu yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Nah, yang terakhir, meningkatkan kerjasama antara negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Nah, bentuk hukumannya sendiri itu ada pada Undang-Undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, khususnya tentang program komputer atau software. Nah, ini kan jadi berhubungan dengan pembobolan suatu program komputer atau software, aplikasi. Jadi masuknya ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, kemudian ada yang kedua di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Itu penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi. Nah, karena hacker dan cracker ini mungkin bisa dibilang banyak mengganggu ketertiban umum gitu, apalagi ketika membobol suatu website pribadi. Jadi menyalahgunakan internet dengan hal-hal yang negatif lah gitu. Nah, yang kemudian yang kedua, saya akan membahas gambling. Gambling itu kata lain dari perjudian. Perjudiannya biasanya berbasis online. Nah, pengertiannya sendiri di sini gambling. Gambling dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko, dan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Robert Carson dan James Butcher tahun 1992 dalam buku Abnormal Psychology dan Modern Life mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atau suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. Nah, di sini sejarah singkat gambling saya ambil di tahun 1994 aja, karena kalau dibahas semuanya mungkin cukup memakan waktu gitu. Nah, di tahun 1994 negara Antigua dan Barbuda di Karibia meloloskan undang-undang kebebasan berdagang dan mengolah, yang kemudian membuat perizinan kepada organisasi-organisasi untuk membuka kasino online menjadi mudah. Sebelum kasino online, perangkat lunak perjudian berfungsi penuh pertama dikembangkan oleh microgaming.
perusahaan perangkat lunak berbasis MAN. Ini dijamin dengan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Cryptologic, sebuah perusahaan perangkat lunak keamanan online. Transaksi aman menjadi layak dan menyebabkan kasino online pada tahun 1994 itu jadi terkenal gitu. Nah, jenis-jenis gambling sendiri itu dibagi beberapa. Yang pertama, sociable games. Ini diartikan penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Termasuk dalam kategori ini adalah dadu, blackjack, dan paygo poker. Nah, yang kedua, analytical games. Analytical games sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah pacuan kuda, sport betting, contohnya sepak bola, balap mobil atau balap motor dan lainnya. Nah, yang ketiga, games you can beat. Dalam kategori ini penjudi menganggap kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu, serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat, serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Nah, yang kemudian ada escape from reality. Pada permainan escape from reality, para pemain yang menjalankan slot machine atau video games dalam waktu yang cukup lama akan merasa seperti terbawa ke alam lain. Permainan ini bukan hanya menyuguhkan hal-hal yang menarik, tetapi juga membuat perjudian terbuai menunggu hasil yang tidak terduga, meski penjudi pada akhirnya selalu mengalami kekalahan. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah slot machine dan video games. Nah, kemudian ada patience game. Bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka patience games merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini, para penjudi menunggu dengan sabar nomor yang mereka miliki keluar. Bagi mereka, masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah lotre, keno, dan bingo. Nah, ini deretan situs-situs web perjudian online internasional yang pastinya sudah dikenal secara global. Nah, yang pertama ada Bet365, yang terus Betfair, Buin, William Hill, Party Gaming, Mangas Gaming, Paddy Power, dan Ladbrokes. Nah, contoh kasus gambling di Indonesia sendiri saya bacakan. Ini terjadi pada Minggu 13 Oktober 2019. Aparat kepolisian menggerebek 2 kasino di kawasan Jakarta Utara dalam beberapa waktu terakhir ini. Penggerebekan dilakukan di apartemen Robinson lantai 29, Penjaringan, Jakarta Utara, dan di ruko yang ada di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading. Kriminolog Universitas Indonesia Josias Simon Runturambi mengatakan aparat jangan hanya sekedar basa-basi dalam mengungkap kasus tersebut. Saya yakin itu laporan sudah beberapa kali, tapi kemudian yang ditindaklanjuti itu baru yang ditangkap kemarin, ujar Josias saat dikonfirmasi. Menurut Josias, selain menangkap pemain dan bandar, seharusnya polisi juga mengungkap akar permasalahan dari merajalelanya kasus judi. Tentu bukan hanya pemain dan bandarnya. Akar dari kasus perjudian ini tentu juga patut diberantas semuanya. Jelas dia. Josias juga menambahkan sangat menunggu bagaimana tindak lanjut dari aparat pemerintah menghadapi kasus tersebut. Jangan sampai tindak kriminal yang sudah terjadi justru berkembang
menjadi kasus yang terorganisir melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri, tuturnya. Polisi telah mengungkap 2 kasino mewah yang berada di wilayah Jakarta Utara dan 91 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 6 diantaranya masih buron. Para tersangka ini dijerat pasal 303 dan atau 303 bis KUHP tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Nah, yang kedua, contoh kasus gamblingnya yaitu judi togel dan judi biola via internet dan SMS beromset 200 juta per minggu. Wow. Ini dibongkar jajaran Polres Surabaya Timur. 4 tersangka diringkus berikut barang bukti. Para tersangka adalah inisial AB berumur 54 tahun, warga Peru Manyar Tirtosari 9, yang jadi otaknya, dan 3 pembantunya yaitu SA 33 tahun dan BS 35 tahun, kemudian ada LA 34 tahun. Semuanya warga Kediri. Mereka diringkus saat merekap data perjudian secara online. Barang bukti yang disita adalah 5 unit laptop, 4 unit ponsel, 5 buku tulis rekapan data togel dan judi biola, 31 lembar kertas berisi total data, 1 unit mesin faxmile, 1 buku rekening tahapan BCA atas nama Bandi Dharma, dan 1 kartu ATM BCA Gold. Kapolres Surabaya Timur AKBP Samudi mengatakan, jaringan perjudian ini canggih dan rapi. Mereka memanfaatkan situs internet Singapura. Jadi sudah berlangsung 5 tahun berdasar data perputaran uang di buku tabungan, ungkapnya di Mapolres Selasa 15 Desember 2009. Jaringan perjudian ini meliputi wilayah Kediri, Ponorogo, Solo, dan Pamekasan, Madura. Para pelaku perjudian yang tertangkap jelas Samudi dijerat pasal 303 KUHP JOUURI 7/1974 dengan ancaman hukuman maksimal 10-15 tahun penjara. Sementara AB yang menjadi otak perjudian via internet dan SMS tidak banyak menjawab. Namun yang jelas menurutnya kegiatan itu baru dijalankan selama 4 bulan yang berafiliasi dengan salah satu situs internet berpusat di Singapura. Nah, ini cara penanggulangan kasus gambling. Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, perjudian dapat menghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual. Oleh karena itu, perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegak hukum pidana. Pemerintah mencantumkan larangan akan perjudian melalui internet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tahun 2008 pada bab 7 tentang perbuatan yang dilarang pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, itu saja mungkin hasil rangkuman dari saya tentang tentang yang pertama hacker dan cracker, kemudian tentang gambling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.